Ya teman-teman, hari ini kita akan melaksanakan kelas pintar pertama kita yang pernah kita obrolin di Snapgram dari Senat Mahasiswa Visum ya. Hari ini kita akhirnya bisa merealisasikan hal itu dan hari ini juga kita kedatangan bintang tamu kita yang pertama kali dan alumni Visum sendiri. Jadi hari ini kita akan segera melaksanakan itu. Mas Awit, aman? Aman mas, siap Lancar semua, semua ya? aman semua. Mas Abil, udah aman semua? Mas Abil? Aman bos. Aman. Oke. Ya jadi gitu teman-teman. Habis ini kita akan mengundang bintang tamu kita. Kita akan mengundang Mas dan Alfa dulu, SOS ya, alumni sosiologi tahun 2024. Oke. Halo. Halo. Alhamdulillah, sudah siap semua. Sehat guys. Alhamdulillah. Mau duduk dulu. Kayaknya bakal jadi dejavu karena pernah di dalam kelas ini Mas ya. Betul, ya. Nah, Sangat dijampu. dejavu kan hari ini. Nah, hari ini kita bertemu atau mengundang bintang tamu spesial kita yaitu Mas Sidan Alpadru, lulusan dari prodi sosiologi ya Mas ya. Tahun 2024. Tahun 2024. Tahun 2024. Dan sedikit spoiler ini penyusun skripsi terbaik ya Mas ya. Kita ngomongin tepuk tangan dulu buat Mas Sidan Alpadru. Oke. Ya, hari ini Mas Sidan mungkin kita akan membahas tentang beberapa hal yang masih ramai diperbincangkan. Bukan cuma diperbincangkan di media sosial, tapi di dalam fakultas kita sendiri pun ada beberapa orang yang memperbincangkan hal ini. Bahkan di dalam kelas-kelas seperti kelasku juga ataupun kelas yang lain gitu. Masalah-masalah tentang yang memang sekarang masih terjadi itu ya tentang demonstrasi gitu. Nah, kalau dari Mas Ida sendiri nih ya tentang demonstrasi ataupun protes yang turun ke jalan itu kalau dari Mas Ida sendiri itu kayak gimana? Oke, ini langsung berarti ya? Iya, Ini langsung. langsung aja. Oke, terlalu to the point ya. Oke, sebenarnya gini, kita nggak bisa langsung bicara terkait dengan gimana sih demonstrasi turun ke jalan, demonstrasi dengan metode yang lain itu kita nggak bisa bicara itu secara langsung, karena itu akan sangat dikotomis. Apa yang dimaksud sangat dikotomis itu akan sangat ada pemisahan gitu. Tapi kita harus bicara dari satu titik. Berangkat dari mana sih satu demonstrasi itu? Sebuah demonstrasi itu berangkat dari alam pikiran ini seperti apa? Kita ini sebagai manusia Indonesia ya, sebagai orang yang lahir dan berkembang di Indonesia, Indonesia itu punya satu prinsip kenegaraan yaitu demokrasi. Tapi apa sih demokrasi itu? Artinya kita sebelum ngebahas terkait demonstrasi itu tadi, kita perlu bicara tentang demokrasi terlebih dahulu. Banyak makna sebenarnya. Secara terminologi mungkin teman-teman bakal memaknai demokrasi ya sebagai suara rakyat, dari rakyat untuk rakyat, dan kembali lagi ke rakyat gitu kan. Tapi apakah sesederhana itu demokrasi itu? Apakah sesimpel itu? Tentu enggak. Banyak definisi-definisi, banyak pengertian-pengertian terkait dengan demokrasi. Nah, kita tinggal mau pakai yang mana. Gitu. Aku mau berangkat dari salah satu pemikiran sosiolog Jerman ya, Jürgen Habermas. Dia menggunakan satu konsep demokrasi deliberatif, atau aku biasanya menyebutnya ruang publik deliberatif. Apa sih yang dimaksud dengan ruang publik deliberatif atau demokrasi deliberatif? Habermas mengatakan bahwa demokrasi itu harus selalu terbuka, harus selalu terbuka, harus selalu noise, selalu berisik. Artinya apa? Ruang publik itu harus selalu dijadikan ini ruang demokratisasi ide, ruang untuk kemudian pertukaran ide, betul, untuk pertukaran dialog, musyawarah dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah hari ini demokrasi kita udah berjalan seperti itu? Apakah demokrasi kita sudah berjalan sedemikian itu? Itu kan yang harus kita jawab. Mungkin ya,
demokrasi kita berasas pada musyawarah mufakat ya, itu tertuang jelas tuh di Pancasila kelima ya kan. Tapi apa sih yang dimaksud musyawarah mufakat? Kalau kita berangkat tadi dari pemikiran Jurgen Habermas, seharusnya musyawarah mufakat itu bukan selesai di ruang luar, di ruang-ruang elit, nggak bisa selesai di ruang-ruang yang sifatnya formal gitu, tapi harus di ruang publik, yaitu masyarakat terlibat langsung. Sedangkan sistem politik kita ini masih keterwakilan. Keterwakilan itu pun sangat timpang, di mana satu orang mewakili ratusan ribu orang, dan ratusan ribu orang itu belum tentu memiliki hak untuk bersuara yang sama di muka umum gitu. Bukan belum tentu memiliki hak ya, mereka memiliki hak tapi belum tentu bisa mengakses itu, memiliki keberanian untuk itu. Nah, berangkat dari alam pikiran itu, demokrasi yang demikian itu, maka istilah demonstrasi ini kemudian mencuat. Ya, kalau kita bicara sejarah demonstrasi, teman-teman bisa cari sendiri ya. Cuman demonstrasi itu akar pemikirannya dari situ. Di mana satu negara demokrasi atau suatu bangsa yang memiliki prinsip demokratis, dia harus selalu terbuka terhadap tadi gejolak publik, terhadap dialog publik, terhadap ide-ide publik. Sehingga yang harus terjadi dalam negara demokrasi adalah noise. Harus bising. Negara demokrasi itu harus bising, harus berisik. Nggak boleh satu narasi menguasai satu negara. Artinya apa? Nggak boleh narasi pemerintah itu berkuasa atas segala narasi. Harus ada kontra narasi. Nah, mungkin kita berangkat dari itu dulu gitu untuk membicarakan kemudian gimana sih demonstrasi jalanan tuh kayak gimana, demonstrasi yang hari ini kita kenal tuh kayak gimana. Mungkin itu dulu yang harus kita pahami. Oke, kalau kita melihat dari kondisi negara kita sekarang ya, Mas, tentang demokrasi ini kan, eh, untuk yang kita lihat belakangan ini kan, beberapa hal-hal tentang tadi yang Mas Sidan bilang kalau misalkan demokrasi ini tuh nggak bisa tuh kalau misalkan nggak ada noise gitu. Dan memang sekarang pun malah justru banyak noise gitu. Ya kan, malah justru banyak noise dan banyak perlawanan dari teman-teman mahasiswa ataupun elemen-elemen masyarakat tentang beberapa kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan gitu. Cuman akhirnya pesan kita tuh akhirnya nggak sampai ke pemerintah. Bahkan mungkin pesan itu sampai tapi mereka tetap istilahnya tutup kuping lah untuk bisa memperbaiki hal-hal yang istilahnya nggak disetujui sama rakyat gitu. Dan akhirnya kan turunlah itu demonstrasi gitu kan, teman-teman yang dari mahasiswa turun ke jalan, akhirnya kita mencoba untuk menggugat undang-undang yang nggak sesuai dan lain sebagainya gitu kan. Nah tapi kan di balik demonstrasi ini, di balik demo besar-besaran ini banyak hal yang dipertanyakan oleh teman-teman gitu. Sebenarnya masih efektif nggak sih demonstrasi kayak gini tuh, turun ke jalan gitu? Sedangkan kita selalu turun ke jalan, kita selalu banyak orang lah istilahnya lah. Tapi akhirnya ketok palu di atas tuh beda gitu. Oke. Nah ini satu diskursus yang nggak bakal selesai sebenarnya, nggak bakal selesai dibahas. Tapi tadi karena kita berangkat dari alam pikiran demokrasi itu tadi, sebenarnya kita nggak harus bicara efektif apa nggak efektif. Efektif itu hanya tentang strategi dan taktik gerakan. Artinya apa? Sesuatu demonstrasi, suatu unjuk rasa itu bisa efektif ketika taktik, strategi, gerakannya itu clear. Dan menurutku teman-teman bisa eksplorasi itulah. Banyak yang lebih paham tentang gimana kemudian strategi dan taktik gerakan yang efektif gitu. Dan hari ini menurutku para aktivis, para teman-teman mahasiswa itu udah punya banyak sekali referensi terkait dengan istilahnya strategi dan taktik gerakan itu. Bukan cuma sekedar unjuk rasa kumpul di alun-alun, tapi kemarin juga rame orang ngecamp di depan gedung parlemen dan lain sebagainya. Itu kan satu taktik yang baru tuh. Tapi kita nggak bisa bicara efektivitas. Yang harus kita bicarakan berangkat pada prinsip demokrasi harus berisik dulu. Pada prinsip itu aja nih. Artinya apa? Efektivitas itu sesuatu hal yang akhirnya terlalu jauh untuk dibahas ketika kita belum punya kesadaran bahwa ya memang seharusnya ada itu demonstrasi itu harus ada gitu, unjuk rasa itu harus ada.
penyampaian pendapat di depan publik itu harus ada. Terlepas itu efektif apa enggak, itu harus ada dulu. Gitu. Makanya ketika banyak orang mempersoalkan, apa sih nggak efektif juga nih turun di jalan panas-panasan, desak-desaan, tapi kok tetap apa istilahnya keputusan yang diambil itu bukan sesuatu keputusan yang diharapkan oleh masyarakat luas. Ya itu fungsi demokrasi. Ketika kita aja udah demonstrasi, kita udah turun ke jalan, kita udah apa istilahnya melawan lah katakan ya pakai istilah-istilah mahasiswa itu tetap nggak didengar, apalagi kita diem gitu loh, apalagi kita nggak ngapa-ngapain. Nah ini sebenarnya apa ya, aku tarik ke dalam satu pemikiran sosiolog lagi, yaitu Pierre Bourdieu. Kalau teman-teman tahu Bourdieu, Bourdieu mengatakan bahwa arena apa masyarakat itu terbentuk ke dalam arena dan aktor, yang dimana aktor itu akan selalu berebut sumber daya di arena tersebut. Dalam konteks ini negara itu sebagai arena, dan kita, kalian semua lah, mahasiswa, guru, dosen, pejabat, politisi, siapapun itu adalah aktor-aktor yang berebut sumber daya. Orang yang kuat ketika dia udah memiliki modal untuk sumber daya itu. Modalnya modal sosial, modal kapital. Modal sosial itu ya relasimu apa, modal kapital ya penghasilanmu dan lain sebagainya. Ada modal simbolik atau modal budaya, yaitu statusmu di tengah masyarakat dan lain sebagainya. Ada 4 modal. Tapi pokoknya adalah arena sosial atau negara sebagai arena sosial akan selalu jadi tempat perebutan sumber daya para agen-agen itu, para aktor-aktor itu, ya masyarakat khususnya, masyarakat dan negara atau negara dan masyarakat atau individu dan individu. Sehingga ketika kita merasa bahwa ini nggak efektif, unjuk rasa yang hari ini kita lakukan nggak efektif, bukan lalu kemudian ya udah nggak unjuk rasa, berarti kalian telah kalah di medan pertempuran itu, kita telah kalah di arena yang seharusnya milik kita itu. Makanya ketika kita merasa bahwa negara punya seperangkat alat legitimasi untuk kemudian mereduksi atau memotong gerakan massa, kita juga harus punya ide yang lain gitu. Kita harus punya cari modal yang lain lah. Kayak kita kalah secara modal sosial, kita kalah secara modal politik, kita kalah secara modal simbolik dan lain sebagainya. Ada modal lain apa? Ya gerakan massa itu. Artinya jangan dulu berpikir ini efektif apa enggak. Kita harus berpikir ini adalah arena yang harus menjadi pertempuran ide dan gagasan. Narasi siapa nih yang bakal menang? Kalau narasi kita selalu menerima narasi negara, ya selesai itu. Maksudnya selesai adalah ya sampai kapanpun negara akan selalu mendominasi. Rakyat hanya ya nerima aja. Nah itu yang harus menjadi catatan untuk teman-teman ya. Bukan kemudian ini efektif apa enggak, tapi jadi catatan bahwa negara sebagai arena sosial dan kalian ada aktor-aktor yang memperebutkan sumber daya itu. Apa sih sumber daya? Ya sumber daya kesejahteraan, sumber daya keadilan dan lain sebagainya. Itu harus direbut. Keadilan, kesejahteraan itu bukan diterima duduk kita kerja tiap hari tiba-tiba adil tiba-tiba enggak. Itu tuh harus direbut karena apa, kita ada di pertarungan arena sosial. Nah, Bourdieu berpikir bahwa negara sebagai entitas satu aktor yang berebut dengan masyarakat, kayak gitu, kurang lebih kayak gitu secara apa ya, secara lebih detail lah terkait dengan kenapa kok kita harus tetap berdemonstrasi walaupun misalnya enggak sesuai dan enggak setiap itu kayak gitu kok. Banyak juga keputusan yang karena demonstrasi selesai, maksudnya sesuai dengan apa yang kita mau, berarti kan kita menang gitu. Ya itu tadi karena perebutan itu, karena negara sebagai arena, jadi akan selalu ada keputusan yang kita mau itu berhasil dan ada keputusan yang kita mau nggak berhasil. Ya itu tergantung kita gimana mengelola isu itu, mengelola manajemen isu itu, propagandanya, framingnya dan sebagainya. Oke, aku nangkep tadi bahwa saya Kayak hubungin nih. oke, teman demonstrasi itu kan tetap memang harus berjalan karena kita di
negara demokrasi gitu kan. Dan jangan pernah kita berpikir apakah efektif atau enggaknya demonstrasi itu, tapi bagaimana cara kita bisa menang dalam peperangan di dalam situ untuk adu gagasan intinya lah. Karena yang namanya negara demokrasi harus ada yang namanya demonstrasi. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya nih Mas. Sekarang itu kan kita berhadapan dengan media sosial yang dimana apa namanya ruang media sosial ini benar-benar istilahnya bebas lah. Kita mau ngomong apa aja tuh bisa ngomong di situ. Dan akhirnya beberapa hal-hal yang tentang pemerintahan juga banyak yang diomongin di dalam media sosial itu tentang kritik pemerintah dan sebagainya. Dan setiap kali konten-konten itu viral, akhirnya pemerintah juga menotis hal itu dan mereka mencoba untuk memperbaiki hal itu. Akhirnya sekarang kita banyak berpikir seperti itu Mas, antara demonstrasi di jalan sama di media gitu. Karena di media ini beberapa orang melihat bahwa media ini ternyata bisa menjadi alat, istilahnya alat tempur kita lah, daripada kita turun di jalan yang dimana kita panas-panasan tadi. Walaupun memang data di kata Mas Jidan itu untuk apa namanya demonstrasi kita turun ke jalan itu memang harus kita lakukan gitu. Tapi kita juga punya media gitu Mas. Kita juga punya media dan kita juga bisa mengkritik pemerintah melalui itu dan menekan pemerintah melalui media tersebut. Sebelumnya ke tadi nih, artinya bukan berarti masalah efektivitas demonstrasi ya, bukan berarti kita tuh nggak mikirin demonstrasi efektif kayak gimana. Kita harus tetap mikirin. Ya tadi kenapa aku bilang masalah efektif atau enggak itu adanya di strategi dan taktik gerakannya. Tapi kita sebagai orang, katakan teman-teman belum pernah ikut demonstrasi nih, teman-teman belum pernah ikut demo, terus ngeliat demo tuh langsung gak efektif. Nah, yang aku maksud adalah jangan berpikir begitu dulu. Karena ketika teman-teman berpikir begitu dulu, teman-teman nggak pernah ikut demo, teman-teman nggak pernah ikut unjuk rasa, ketika ngeliat teman-teman yang lain unjuk rasa dan hasilnya nihil, teman-teman langsung bilang kayak, ya efektif nih, aku nggak ikut ikutan. Nah, jangan berpikir begitu, karena nggak bakal berkembang kalau cara berpikirnya kayak gitu. Tapi ketika teman-teman udah masuk ke dalam arenanya, baru di situ teman-teman berpikir, oke, kalau gerakan hari ini nggak efektif, caranya kayak gimana supaya efektif? Nah, itu disebut strategi dan taktik gerakan. Itu bisa dibahas lebih luas lah. Banyak orang yang lebih paham terkait itu. Nah, terkait tadi, yang buka pertanyaan tadi itu terkait gerakan di media, apa ya? Tadi itu terkait dengan media sebagai arena baru terkait dengan demonstrasi itu ya. Oh, pengen sedikit cerita gini. Gak tahu teman-teman mahasiswa hari ini ya, maksudnya setelah generasi itu, walaupun kita satu generasi lah, kita masih Gen Z gitu kan, masih Gen Z, tapi aku melihat ada sedikit gap secara angkatan, itu baru secara angkatan, walaupun satu generasi. Kata teman-teman tahu Suhoki atau enggak? Dulu waktu semester 1 itu, aku pribadi yang mulai melek terhadap isu-isu sosial politik itu karena baca buku-bukunya Suhoki. Yang salah satunya catatan demonstrasi. Ya, catatan demonstrasi, Suhoki sekali lagi. Kalau Suhoki sekali lagi itu tulisan yang ditulis teman-temannya tentang Suhoki. Terus apa? Ada satu buku kecil disertasi dia, aku lupa judulnya apa. Lentera merah kalau nggak salah, tapi lengkapnya gimana? Nah, aku belajar dari buku-buku itu terkait aksi massa tuh begini, gerakan demonstrasi begini. Poinnya apa? Dulu Gi atau Suhoki itu dia nggak ujuk-ujuk turun ke jalan, dia nggak ujuk-ujuk dia mau di jalan gitu, tapi dia melakukan satu propaganda, melakukan satu penyaluran ide melalui apa? Media tulisan, media massa, koran, majalah, atau apapun lah, melalui puisi dan lain sebagainya. Nah, itu kan media tuh sama. Walaupun mungkin aksesibilitasnya nggak semudah sekarang, karena dulu mungkin masih konvensional, medianya masih media konvensional. Tapi kan sama aja, itu merupakan media apa? Alat untuk propaganda, alat untuk kemudian menyebarluaskan ide. Nah, hari ini hadir media sosial nih, beberapa dekade ke belakang tuh, internet mulai ada, media sosial mulai lahir, Instagram, TikTok, X, Facebook dan lain sebagainya. Itu bukan pengganti dari gerakan massa, itu bukan sesuatu yang menggantikan, tapi sebagai tali simpul yang saling mengikat. Ya sama kayak yang ku bilang tadi, seperti Suhoki tadi. Suhoki dulu melakukan propagandanya melalui koran, majalah dan sebagainya. Nah, hari ini kan kita nggak perlu mengakses orang untuk ngirim tulisan kita tuh, kita bisa nulis di Instagram. Kalau teman-teman yang ngikutin Instagram tuh, aku sering banget tuh bikin tulisan analisis terkait isu-isu sosial kontemporer tuh. Nah, kita punya itu gitu.
dijadikan sebagai apa? Alat untuk kemudian menyebarluaskan ide. Gini, dalam iklim demokrasi, dalam nalar demokrasi, yang terpenting adalah demokratisasi ide. Demokratisasi ide itu tuh nggak terbatas dalam ruang kayak gini doang nih, kita ketemu, aku sama kamu ngobrol. Enggak, kita bisa di Twitter, bisa saling apa, ngasih pandangan, kita sudah sebagai. Nah itu sebagai ruang demokratisasi ide tuh. Jadi media harus jadi ruang itu. Pertama jadi ruang untuk menyebarluaskan ide, pertukaran ide. Kedua, dia harus jadi ruang propaganda, agitasi dan propaganda. Ketiga, dia harus jadi tempat ya unjuk rasanya itu sendiri, apa protesnya itu sendiri, jadi arena protesnya sendiri. Jadi realitas kita hari ini kan kebagi dua nih. Ada realitas real, ya kehidupan kita sehari-hari lah, ke pasar, ke warung kopi dan lain sebagainya. Ada realitas media kita, ada Instagram dan lain sebagainya. Nah keduanya itu tuh sama-sama arena pertarungan ide. Aku berangkat dari tokoh Antonio Gramsci. Sengaja tak sebut tokoh biar tokoh terus biar agak tergober sedikit nggak opini itu. Gramsci, satu pemikiran adalah hegemoni. Hegemoni itu mengatakan bahwa negara bisa melakukan hegemoni ideologi terhadap masyarakat. Artinya apa? Cuman ada satu narasi terkait dengan pembangunan di suatu negara, cuman ada satu narasi terkait dengan kebijakan publik di negara, di suatu negara. Artinya apa? Kalau pemerintah pengen menarasikan semuanya baik-baik aja, itu bisa aja. Itu disebut sama Gramsci sebagai hegemoni itu. Hegemoni wacana, wacana hegemoni di tengah masyarakat. Itu biasanya dilakukan melalui media. Teman-teman mungkin ingat 2024 ketika banyak influencer yang kemudian katakan membangun citra positif rezim 10 tahun sebelumnya melalui media. Ya itu bagian dari hegemoni kekuasaan. Gimana masyarakat melihat bahwa Indonesia ini bagus, kepemimpinannya itu bagus. Nah media kan sekarang dipengaruhi oleh, bukan sekarang ya, media memang secara naluri ya, media memang secara hukumnya dia dipengaruhi oleh algoritma, gitu kan. Nah algoritma ini kan bisa dibentuk, tinggal banyakkan mana nih narasinya, narasi positif atau narasi resisten, gitu kan. Nah kalau sekarang ini nggak digunakan media sebagai kontra narasi wacana itu, ya kita, masyarakat kita akan terhegemoni sedemikian rupa. Kalau dulu zaman Orde Baru mungkin hegemoninya dilakukan melalui apa, ruang-ruang kelas, di mana kurikulumnya disamaratakan, ide-idenya disamaratakan. Hari ini pemerintah bisa melakukan itu melalui media massa juga, melalui media online juga, redaksi-redaksi apa, pemimpin redaksi dikumpulin, ya kan? Ya itu bagian dari apa? Dari bagian dari pengondisian itu. Terlepas nanti ditafsir sedemikian rupa, ya kita dibalik lagi itu merupakan bagian dari demokratisasi ini itu tadi. Tapi yang jelas adalah kita ini harus selalu jadi kontra narasi gitu, nggak boleh tunggal. Karena kalau tunggal tadi ya tadi pemikiran Gramsci akan sangat relevan. Jadi manusia itu ditindas bukan cuma secara fisik dipukulin, diapain. Manusia itu bisa ditindas secara pikiran. Gimana ketika contohnya gini ya, aku ketika kamu sekolah di SD dan SMP, kamu akan dikasih tahu bahwa ketika apa istilahnya masuk kelas harus pakai baju putih dan celana merah. Pikiranmu tak akan terkonstruk secara nggak sadar tuh, sehingga ketika kamu nggak pakai baju putih dan baju merah, kamu akan merasa malu. Padahal belajar itu nggak ada kaitannya dengan baju yang kamu pakai. Kalau hari ini ya kita di kuliah, oh di kuliah bisa bebas kok. Artinya apa? Dari SD sampai SMA, kamu tuh dipikir bahwa pemikiranmu tuh dikonstruk bahwa oh berarti aku sekolah harus pakai seragam. Nah itu kan buah dari hal yang nggak kalian sadari gitu loh. Kenapa kalian dulu nggak protes kayak kenapa sih harus pakai seragam? Tapi ketika di kuliah, misalnya katakan dosenmu besok harus pakai seragam hitam putih, kalian pasti protes. Karena kalian udah punya kesadaran itu. Nah ibaratnya kayak gitu, hegemon itu gitu. Hegemon itu dimana kalian nggak sadar melakukan sesuatu, berpikir sesuatu, tapi kalian nggak kritis. Ya udah menerima itu sebagai sesuatu yang ya memang seharusnya begitu. Nah kita jangan sampai begitu. Ruang media tuh harus jadi selalu jadi kontra narasi.
Teman-teman ikom mungkin pernah dengar teori analisis wacana media atau analisis wacana. Ya itu bisa jadi menurut tolak ukur gimana media menjadi ruang untuk framing, gimana media bisa menjadi ruang untuk kemudian mempropagandakan banyak hal gitu. Jadi demonstrasi secara kita turun langsung ke jalan sama kita menyuarakan di media itu kita nggak bisa ini istilahnya kayak lebih baik yang mana, karena Betul. itu saling berkesinambungan gitu kan. Media bisa jadikan kita apa namanya, bisa kita jadikan sebagai alat tambahan lah untuk perang istilahnya kan, untuk kita memberikan pendapat kita dan apa namanya kita menyebarkan isu-isu secara luas gitu. Jadi yang harus digarisbawahi teman-teman adalah demonstrasi turun ke jalan sama media bagus mana, sama-sama berkesinambungan dan semuanya bagus, dan kita lebih baik untuk apa namanya berjalan bersama-sama gitu Mas Oki. Ya, bukan berkesinambungan sih, tapi lebih ke sebagai simpul tali yang saling mengikat. Artinya gini, demonstrasi, unjuk rasa, turun ke jalan, memenuhi ruang-ruang publik itu puncak dari rasa protes. Protes itu bisa digambarkan dengan bagaimana aja gitu. Dalam bukunya James Scott, sosiolog juga, teman-teman bisa cari nama bukunya kalau nggak salah, suara orang biasa atau suara orang lemah, aku lupa. Tapi intinya dalam buku itu menjelaskan terkait dengan orang melawan itu dikategorisasikan gitu, ke dalam beberapa hal. Ada yang diem-diem, ada yang frontal, ada yang senyap tapi pasti, dan banyak hal lagi gitu. Nah, demonstrasi itu tuh sesuatu demonstrasi yang frontal dan itu menjadi puncak dari ambisi perlawanan terhadap protes. Sedangkan banyak apa protes secara senyap ya, resisten secara senyap tuh banyak. Melawan tapi dengan cara senyap tuh banyak. Contohnya kayak tiba-tiba kita mau bekerja, tiba-tiba karena dosen kita ngajarnya nggak jelas, katakan kita nggak mau masuk kampus, nah itu bentuk perlawanan tuh. Tapi itu masih dalam skala yang apa istilahnya kecil dan senyap gitu. Nanti pada puncaknya itu adalah kalian merasa muak, akhirnya kalian mengkonsolidasi banyak orang, ketemu dengan banyak orang, kumpulin, kalian demo di depan dekanat katakan. Nah itu puncak tuh. Sama media juga begitu. Artinya sama bagian dari apa? Apa ya istilahnya itu aku lupa pokoknya. Resisten movement, gerakan perlawanan atau apa di dalam bukunya itu. Tapi yang jelas itu merupakan tali yang saling mengikat. Jadi cara kayak gini nggak bisa. Cara kayak gini kan strategi gerakannya itu selalu berubah. Nah hari ini ada media, dua-duanya harus berjalan gitu. Semuanya bisa dikonversi melalui media. Di petisi di media ada, turun ke jalannya ada. Ya itu aku jadi satu kekuatan besar. Itu tinggal gimana kemudian kita memanfaatkan momentum itu. Cuman yang harus dipertanyakan hari ini menurutku bukan demonstrasinya efektif apa enggak. Kita sebagai masyarakat punya kesadaran nggak terkait kebijakan publik pemerintahnya. Ini boleh aku jelasin sedikit ya terkait itu. Ini keresahan pribadi selama beberapa tahun terakhir ketika ramai-ramai masalah isu demonstrasi, ketika ramai-ramai masalah apa unjuk rasa dan sebagainya. Aku nggak mau mendiskreditkan siapapun, nggak mau apa istilahnya menafikan siapapun, tapi yang jelas sebelum kita melakukan satu wacana yang besar, yaitu protes dan perlawanan, yang paling penting adalah kesadaran diri kita untuk kemudian paham terhadap apa sih yang sebenarnya kita lawan. Yang kita lawan dengan apa yang akan, maksudnya yang kita lawan juga yang kita hadapi, itu tuh bukan satu kekuatan yang tunggal. Karena apa? Dialah yang kita lawan adalah kebijakan public policy. Public policy itu lahir dari banyak sekali elemen. Kita punya trias politika, yudikatif, eksekutif, sama legislatif. Ketiganya bisa mengeluarkan public policy. Dan ketiganya bisa berkong kali untuk mengeluarkan public policy. Tapi pertanyaannya, apakah masyarakat atau kita sendiri nih ngerti apa sih public policy? Kita kan ngertinya public policy ya cuma undang-undang peraturan tuh. Gitu. Padahal apa sih yang seharusnya public policy itu lahir dari mana sih? Nah, ini dulu yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa
ketika kita melakukan protes, itu selalu yang kita protes adalah kebijakan publik ya. Karena apa? Negara itu sewenang-wenang yang melalui kebijakan publiknya. Ketika kita nggak sadar apa kebijakan publiknya, ya gimana kita mau melawan, kita aja nggak sadar apa kebijakan publiknya. Negara yang demokratis dengan negara yang otoriter, dilihat dari kebijakan publiknya. Sosial policy lah katakan. Makanya, menurutku yang paling penting hari ini bukan sekedar api perlawanan yang menggebu-gebu ya, api protes yang menggebu-gebu. Tapi coba perindah pikiran kita dengan tadi sedikit-sedikit belajar apa sih public policy itu, gimana sih kita men-tracker satu public policy kok bisa diundangkan, sebelumnya tuh ada apa aja dan prosesnya seperti apa. Karena hanya dari situ kita akan memahami secara objektif, oh tujuan ini tuh untuk siapa dan akan dampak ke masyarakat tuh kayak gimana. Istilah public policy itu tuh akan selalu berdampak ke semua orang karena namanya juga kebijakan publik ya. Walaupun misal kadang kemarin yang ramai TNI diprotes, lah itu kan tapi cuma buat ini mas apa TNI aja, nggak ngatur yang lain kok, yang diatur cuma iya. Tapi kan ada efek domino tuh dari situ tuh. Karena namanya kebijakan publik. Ketika kebijakan publik, walaupun target dari revisi undang-undang itu spesifik, TNI kan akan selalu berdampak ke masyarakat luas. Makanya itu belajar dulu, bukan pelajari dulu secara detail ya, enggak. Ketika ada satu isu naik, coba cari dulu akar kebijakan publik ini tuh apa. Alam pikir yang dibawa oleh orang-orang yang bikin kebijakan publik ini apa. Nah, hanya dengan begitu, teman-teman bukan hanya sekedar melawan, tapi teman-teman membentengi dirinya dengan apa? Dengan pengetahuan. Jadi kita nggak kosong lah istilahnya untuk melawan. Atau kalau misal nggak punya waktu untuk cari undang-undang, gitu kan? Cari undang-undangnya, cari kebijakan publiknya. Sekarang tuh banyak tuh akun-akun yang mencoba merangkum itu. Nah, itu dibaca pelan-pelan. Pahami pelan-pelan. Kalau memang itu terkait bisa dikorelasikan dengan pengetahuan yang teman-teman dapat di prodi, di jurusan. Coba korelasikan. Anak-anak psikologi, sosiologi, ada yang terkait nggak ya dengan apa istilahnya teori di prodiku atau penjelasan di prodiku barangkali bisa relevan, bisa dijelaskan secara naratif, gitu, secara akademis, itu lebih bagus. Gitu. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan itu nggak apa-apa, serius. Demo itu emang butuh orang-orang yang ikut-ikutan, karena kita butuh banyak lebih masa. Tapi kalau bisa, kita tetap harus belajar, kita harus paham, gitu. Kita harus ngerti kemana sih arahnya. Oke, teman-teman, hari ini kita udah banyak yang ngobrol tentang demonstrasi, kita udah banyak dapat insight dari Mas Sidan gitu ya. Karena hari ini kita syutingnya di hari Jumat, udah mau mendekati sholat Jumat juga ya Mas ya. Udah mau mendekati sholat Jumat, dan kalau misalkan kita selesaiin obrolan kali ini di satu podcast saja itu kurang menarik. Jadi biar teman-teman terus nonton podcast kita gitu. Karena kita ini baru awal tentang kelas pintar ini. Nantinya kita akan terus berkelanjutan. Nanti kita menggait para dosen-dosen yang memang praktisi di bidang-bidang itu, dan mungkin beberapa alumni yang memang mereka melek dalam isu sosial gitu. Mungkin satu catatan akhir Mas untuk podcast hari ini. Catatan akhirnya gini, aku melihat dunia kita tuh semakin glamor, segala sesuatunya terlihat lebih glamor, lebih mewah, bahkan cara penampilan kita dan sebagainya kita selalu terlihat lebih wah di depan banyak orang. Tapi satu hal yang menurutku penting bukan hanya itu, artinya apa? Glamor itu nggak apa-apa, menunjukkan bahwa kita itu bagus secara penampilan, bagus secara visual dan lain sebagainya, itu bagus. Tapi jangan hanya itu yang dirapikan. Kepala kita, pikiran kita juga ikut dirapikan. Ketika penampilan kita mewah, aksesoris kita mewah, maka otak kita, pikiran kita harus lebih mewah.
Kalau kata guruku waktu SMA itu dia bilang jangan cuma pakaianmu yang dirapihkan, tapi kepalamu atau pikiranmu juga dirapihkan. Karena hanya dengan itu teman-teman akan belajar terkait dengan, bukan akan belajar, teman-teman akan paham bahwa kehidupan kita tuh nggak sesimpel itu, nggak dengan kerja dapet duit kayak selesai, nggak, ada banyak hal lain, ada banyak hal yang nggak kita ketahui. Nah, untuk memahami itu, ya salah satunya dengan pengetahuan. Makanya terus belajar, jangan mendikotomi diri kalian, aku mah prodiku ini, aku belajar ini, enggak. Terbuka dengan ilmu pengetahuan. Kalian aja bisa terbuka kok dengan berbagai jenis style pakaian, kalian bisa terbuka dengan berbagai jenis style aksesoris dan sebagainya. Harusnya pikiran kalian juga terbuka. Nggak ada orang nggak ada obrolan yang gerak, hanya pikiranmu saja yang dangkal. Mungkin itu. Oke, terima kasih Mas Idan hari ini udah bersama kita berbagi banyak insight buat teman-teman Visum, dan semoga nanti kita bisa undang lagi Mas Idan untuk kesempatan selanjutnya. Oke teman-teman, sekian dari kelas pintar hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan see you next time. Telanjang, ku telanjang menyicipi dunia. Hatiku berkata, selamat datang di 20. Kau tambal kegagalanku. Kau masuk ke dalam darah, berdansa dan berserah untuk sekian jam saja. Sembunyikanmu dari dunia, hilang akal saat kau ada berputar